Iya, saya meminta tolong. Saya kan usianya udah lanjut ya. Ya saya sih istirahat di Indonesia baru 1 tahun berapa bulan ya, 3 bulan gitu. Apakah saya bisa gitu kalau ke Hong Kong begitu? Oke, maksudnya usia lanjut itu berapa? Saya udah 53. Oke, kalau sudah 53 mau balik sini lagi apakah bisa? Nah, tergantung ada majikan mau apa enggak. Kan sampean sudah pengalaman nih. Sampean cari majikan dulu, kira-kira ada enggak? Kalau ada, kita bisa bantu prosesin. Iya betul ya. Makanya saya minta tolong Miss, tolong nanti saya kirim foto saya gitu. Jadi apakah ada yang mau karena usia saya udah lanjut, karena saya pengen cari uang buat inilah bekal tua saya, karena kemarin saya kan habis. Saya pulang juga sebenarnya saya ngambil kontrak kemarin mau kontrak baru udah 1 tahun setengah, tapi ibu saya mau meninggal pesakit gitu ya. Saya pulang terus lama di rumah ada 2 bulan, ibu saya meninggal gitu. Akhirnya saya sekarang udah 1 tahun 3 bulan. Saya bulan 6 lah saya pulang dari Taiwan tuh waktu tahun 2022. Oke. Terus kenapa pulang? Karena tadi orang tua tadi meninggal, benar nggak? Iya, suruh pulang. Belum meninggal, waktu itu masih sakit gitu. Saya suruh pulang karena waktu 1 tahun setengah bapak meninggal. Nah saya nggak pulang karena saya baru 1 tahun setengah di sana. Nah udah saya 4 tahun setengah kemarin, saya masa ibu sama bapak saya tega gitu. Jadi saya nggak tega lah, jadi saya pulang gitu. Oke. Jadi sampean saya minta tolong. Lah, sampean udah umur 53, sudah kerja bertahun-tahun, kenapa masih mau kembali lagi ke Hong Kong? Kan sudah punya uang. Habis, ini tabungannya. Nih, saya bikin rumah. Jadi, bikin rumahnya terlalu besar, karena saya kan bikin rumah, saya masih di sana, terus saya bikin rumah gitu. Kan suamimu masih ada, anak-anakmu kan masih ada? Tidak, saya tidak ada suami, Miss. Kalau anak ada, tapi suami nggak ada. Anakmu umur berapa? Anak, Miss. Anakmu umur berapa? Udah rumah tangga nih, sudah rumah tangga semua, tapi ya sama namanya anak nggak bisa dijamin begitulah. Memang kasih sayang ibu tuh ya sepanjang jalan, ibaratnya itu memang bener. Tapi anak lain membalas ke orang tua itu gitu, Miss. Makanya saya akhirnya gitu. Oke, gimana maksudmu gimana ini? Maksudnya anakmu tidak mengabdi kah? Seperti apakah? Iya, gitu loh, Miss. Oke. Dan apa yang selama ini kamu berikan segalanya pada anakmu, tapi anakmu tidak membalasnya? Iya, gitu. Jadi akhirnya saya ya pengen kerja aja lah, udah masalah rumah saya udah ada, tinggal untuk bekal tua saya nanti gitu. Karena namanya orang tua ya, saya ngeliat di di YouTube di TikTok, Miss. Ya, saya terus hatinya sampai ini banget, Miss, saya sampai menangis itu, yang katanya 50 tahun masih gadis gitu, Miss. Yang ditanya itu kalau usia udah segitu apa yang ditanya, kalau nggak penyakit gitu kan. Betul. Nah, saya tuh sampai nangis, iya ya. Nah itu saya terus pikiran saya tuh terus ini lingkat gitu, Miss. Iya ya, memang begitu, namanya orang tuh memang mati kita udah, tapi kan di waktu andaikan sakit, nah itu di situ. Jadi kamu tahu Miss Yuni dari TikTok, padahal Miss Yuni nggak punya TikTok. Iya, Miss. Enggak, saya dari TikTok lihat itu kemarin, terus langsung saya simpen, saya juga SMS gitu, komen saya juga betul gitu, terus saya like, terus saya cari nomornya, terus saya minat gitu. Oke, jadi kamu bekerja di Hong Kong dulu sudah berapa lama sebenarnya kalau boleh tahu? Bukan di Hong Kong, di Taiwan, 4 tahun setengah. Ya itu kontrak baru 1 tahun setengah. Oke, dulunya kamu kerja di Taiwan berapa tahun? Taiwan, iya, 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Dan kamu sudah mendapatkan uang banyak, semuanya kamu kasihkan ke anakmu? Iya, ke anak, ya saya bikin rumah juga kan, beli tanah yang buat rumahnya, ya beli motor gitu kan, ya anak juga gitu. Dipinjem anak, akhirnya dipinjem juga lah, namanya dipinjem anak gitu ya udahlah, sama juga mungkin ngasih, enggak namanya ngasih tapi dia pinjem, ya di waktu sekarang nggak ada ya nggak ada, tetap gitu. Masa saya namanya ke anak mau memaksa, nggak bisa gitu. Lah, anakmu umur berapa kalau boleh tahu nih? Anakmu berapa? Sudah nikah semua, Miss. Sudah nikah semua.
Iya, Apakah karena satupun saya kan tidak ada tadinya yang peduli sama sampean? karena apa ya, yang dia padahal mantu saya ada yang di Taiwan, tapi namanya mantu, tapi ya kayak gitulah. Kemarin saya pinjam 2,5 juta pun sampai anak saya kan laki-laki, sampai bilang gini katanya, kenapa katanya istri saya ya, sedangkan uang dia dipinjam adiknya pun 50 juta, kenapa dipinjam mama 2,5 juta kok ditagih gitu. Nggak apa-apa, orang mama bilangnya juga mama pinjam kok, ya orang namanya pinjam ya harus ngembalikin, saya bilang gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, sampean kan sempat dengar itu yang aku bicara sama salah satu mbaknya yang umur 50 belum nikah, dan dia bilang mati kan nggak bawa uang. Sampean punya anak aja, anakmu nggak mengabdi, saya bisa bilang seperti itu. Iya betul. Makanya saya kan ada nggak pesan buat teman-temanmu? Kamu nih sudah 53 nih, masih pingin kerja. Padahal kalau sudah umur 53 yang 50 kan yang dipamerkan sakit. Bener nggak? Iya. Ada nggak pesan buat teman-temanmu nih? Ya kalau teman-teman saya tuh ya, kalau saya pesan buat teman-teman gitu, saya umur seperti saya, ya semoga yang masih muda gitu berjuang bener-bener gitu, uang tuh harus dikumpulin, jangan dikirim-kirim semua. Harus nyimpan, emang benar, harus menyimpan. Kita harus punya tabungan, karena itu demi masa tua. Karena namanya kita anak tuh belum tentu bisa, Miss, belum tentu bisa dijagain nanti buat kita tua, itu belum tentu, karena satu anak satu menantu itu di situ. Oke. Kalau anak ya memang, tapi yang satunya itu, begitulah saya merasakan begitu, Miss. Merasakan gimana? Tidak dipedulikan atau gimana? Jadi ya gimana ya, yang satu kan itu bukan anak saya, menantu. Jadi yang satunya itu akhirnya yang anak saya laki-laki kan kalah sama istrinya. Gitu. Makanya saya terus gitu pikirannya, langsung saya iya cobalah saya meminta tolong, saya pengen kerja. Ya siapa tahu ada kesempatan lagi lah saya gitu. Seperti yang saya katakan, umur 53 tahun apa bisa bekerja, Miss? Ya kalau ada majikan. Kalau nggak ada majikan sangat sulit sekali. Kenapa? Satu hal, mereka berpikir tentang umur. Padahal di umur tua seperti itu tidak ada jaminan pembantu nggak bisa kerja di umur 53. Tapi kan juga sudah nggak ada asuransinya yang menanggung tentang tentang sakit ya, sakit. Karena itu banyak majikan Hongkong itu kalau udah umur 53 itu tidak mau. Iya. Jadi anakmu ada 2 atau berapa, Mbak? Saya sih anaknya ada 4. Ada 4, tapi yang satu tapi ya karena nggak ada yang mampu lah, Miss. Belum ada yang mampu gitu, belum ada. Oke, di umur sampean yang 53 kan sampean tidak perlu banyak uang kan, yang penting sampean ada sandang pangan kan cukup kan? Kenapa sampean masih ngoyok pingin cari uang? Ya saya tuh nggak tahu ya, kalau nggak punya uang ya di waktu begini nggak ada uang, saya bingung gitu. Bingungnya nggak ada usaha di rumah padahal sudah dikerja di luar negeri puluhan tahun. Pulang sampai umur 53 tahun dan sekarang tiba-tiba berpikir ingin kerja lagi. Hatimu nggak sedih, gitu loh, Mbak? Jadi hatimu nggak sedih gitu? Masih muda cari uang buat anak-anak, sekarang sudah umur 53, tidak ada satu anak pun. Sedih sih sebenarnya, tapi saya lebih sedih lagi, saya nggak punya bekal masa tua gitu. Kan kamu punya rumah, punya tanah. Kerja. Punya rumah, punya tanah, punya mobil. Tanah, enggak, mobil nggak punya. Saya cuma beli motor, sepeda motor. Mobil nggak punya saya, cuma motor. Oke, dan di situ nggak ada yang peduli padamu. Nggak ada. Seorang ibu bisa mencintai, membesarkan 4 orang anaknya, tapi ketika orang tua sudah menjadi tua, tidak ada satu anak pun yang bisa menjaga satu ibu. Benar nggak sih? Betul, itu betul sekali, Miss. Makanya saya baru terasa dari dulu Maya, nggak apa-apa lah, saya pengen ini semuanya ke anak, pengen meningkatkan anak, gimana anak supaya bisa gini untuk bekal masa tua saya. Tapi pada akhirnya enggak gitu.
Iya, sekarang apalagi proses dari Indonesia ya. Kalau hari ini kamu ada di Hong Kong, karena saya bisa bilang saya pemecah rekor karena saya pernah mencarikan pekerjaan seseorang umur 60 lebih. Itu bisa, tapi posisi dia ada di Hong Kong. Ada di Hong Kong, betul. Jadi sudah agent-agent itu nggak ada yang mau, tapi saya sangat beruntung sekali karena saya masih bisa membantu. Tapi kalau dari Indonesia, bukannya yang kita yang nggak mau, Mbak, PT-nya yang menolak. Iya. Karena betul lah. Mereka yang nggak mau, bukan kita. Makanya dan lagi majikan itu takut, kan kamu nggak bisa bahasa Hong Kong nih. Dan nggak bisa. Betul. Jadi saya Inggris ada tapi sedikit gitu. Iya, dan Inggrisnya kan pastinya beda. Iya. Inggrisnya juga beda dengan Inggris ini. Maka dari itu ya apa ya, kemarin kan saya pesen lagi yang buat mbaknya yang umur 50 itu belum menikah, belum punya anak, dan dia memilih untuk membesarkan keponakannya, dan dia bilang mati nggak bawa uang. Itu saya sangat salah sedih. Itu iya benar, salah banget itu. Mati emang betul nggak bawa uang, tapi di waktu kita sakitnya itu kan membutuhkan uang itu di situ. Oke. Jadi saya tidak berjanji, tapi sama sendiri juga harus usaha, dan ya kita nggak tahu. Iya, Miss, terima kasih banyak. Rezeki itu punya Tuhan yang atur. Mungkin aja tiba-tiba ada kalau memang saya ada rezeki gitu, mungkin tiba-tiba ada. Kalau ada orang cari pekerjaan jadi pembantu di Indonesia nih, kira-kira mau nggak? Di Indonesia? Atau di Jakarta atau di mana? Ya nggak apa-apa lah. Kalau sekitar Jakarta gitu nggak apa-apa. Oke. Jadi ini pesan buat teman-teman yang lain ya, bahwa uang itu harus disimpan sendiri buat hari tua, jangan semuanya buat anak. Iya betul, Miss. Iya. Jadi sangat sedih saya sendiri sebagai seorang perempuan, dan saya sangat beruntung, Mbak, karena saya mendidik anak saya selalu pakai prinsip. Saya akan membiayai mereka kalau mereka sekolah, tapi kalau mereka sudah tidak sekolah dan menikah, saya tuh keluarkan mereka dari kakak saya. Jadi saya nggak akan nyumbang. Saya tuh nggak akan nyumbang apapun dari mereka, dan mereka wajib ngasih uang ke saya. Iya betul. Nah ini yang mungkin harus diubah mindsetnya orang Indonesia ya. Jadi kan kayak sampean memanjakan anak-anakmu. Kamu kerja, anakmu sudah menikah pun kamu masih ngirimin uang, masih memberikan. Terus Dan akhirnya kamu sendiri di hari tua nggak punya uang, bener nggak? Iya betul sekali, Miss. Setuju nggak dengan seperti yang saya katakan, saat anak sudah menikah itu harus dicutik dari kakak? Iya betul, itu sebagai buat pelajaran. Jadi dia biar mikir, biar mandiri hidupnya begitu. Oke. Jadi seorang anak yang berani menikah, mengambil keputusan untuk menikah, mereka harus siap dengan segala keputusannya, dan kita sebagai orang tua harus berhenti memberikan keuangan biar mereka mandiri, bener gak sih? Iya betul, Miss, betul. Jadi kalau kita anak-anak kita nggak mandiri, giliran kita tua mereka tidak akan memberikan apapun. Karena seperti Koko Thomas itu tinggal sama saya suruh bayar loh, Mbak. Anak saya itu bayar loh. Iya. Jadi anak saya tinggal sama saya itu bayar, dia nggak gratis. Iya. Kenapa? Dia sudah tidak mau sekolah, dia memilih bekerja. Saat bekerja kan kamu punya penghasilan, kamu punya tanggung jawab. Bukan berapa banyak dia harus bayar. Rumah saya harga 15.000 nih, bukan saya nyuruh dia bayar saya 5.000, tapi dia wajib memberikan uang pada saya, wajib. Walaupun 2.000 atau 3.000 itu wajib. Iya, Miss. Iya. Jadi mendidik biar dia tuh bisa mandiri. Betul itu, Miss. Betul, bukan saya jahat sama dia, tapi karena saya inginkan dia mandiri. Saat saya sudah tua, tidak kuat bekerja lagi dan tidak punya uang, setidaknya saya tuh punya simpanan dari dia yang selama ini dia kasih 3.000, 2.000 itu saya simpan. Iya, betul, Miss, betul. Jadi saya sudah ngomong sama anak-anak saya, jika kamu mengambil keputusan untuk menikah, tak cutik teko kakak. Tapi selagi kamu masih sekolah, kalian adalah tanggung jawab saya. Iya, betul. Jadi saya tidak menginginkan bahwa teman-teman saya, saudara-saudara saya, orang-orang Indonesia khususnya, pakai paradigma lama. Apapun yang saya lakukan demi anak saya. Kalau zaman dahulu saya nggak bisa makan, saya cari uang mati-matian buat anak saya biar bisa makan. Iya. Kamu masih hidup. Kalau kamu sakit,
anak-anakmu mengharapkanmu loh. Benar nggak sih? Iya betul Max. Betul. Sekarang kamu sudah nggak punya uang, harapannya jadi nggak ada. Iya, hanya diem mau kerja kita kadang bingung. Saya juga di sini cari-cari gitu info kerjaan gitu dari teman-teman gitu. Kemarin saya dapet, tapi apa itu ya, idiot tapi dianya galak. Udah besar lagi, udah bujang lah, udah 26 tahun. Galak, tangan saya suka dipuntir gitu. Di mana itu? Di Kelapa Gading. Oke, terus kamu nggak mau? Karena dia galak. Iya, jadi kadang tangan saya tuh dipegang, disabetin ke meja gitu kalau dia ngamuk. Pas kumat gitu. itu. Jadi dia kalau jeberut aja, dia tuh bilang mau pukul. Dia bilang jangan, tapi tetap orang dianya gede tinggi, orang udah 26 tahun, ya sekalah lah, gitu. Kan jadinya sedih Mbak, sudah seumur Iya. 50 tahun kan harusnya lebih mendekatkan diri sama Tuhan, bukannya sibuk cari uang. Iya betul. Iya. Sekarang malah sampean cari kerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang tidak seharusnya, bahkan lebih berat saat kamu muda, kan nggak lucu Iya. gitu Mbak. Karena saya salahnya waktu muda saya nikah dari umur 14 tahun Miss. Jadi kan saya terus repot sama anak gitu. Jadi saya tuh kerja tuh udah usia lanjut gitu. Jadi sedih mendengar kisah jenengan, tapi ini pelajaran buat teman-teman yang lain. Iya betul Miss. Jangan bilang mati nggak bawa uang, itu aja deh. Iya, jangan itu. Semuanya itu memang uang bukan segalanya, tapi segalanya dari uang. Segalanya butuh uang. Iya. Jadi sedih sekali. Ya udah kalau gitu, ntar saya coba hubungkan ya. Iya Miss. Terima kasih banyak Miss. Sama-sama. Oke Miss. Oke, thank you. Oke, bye-bye. Oke, kalian pasti masih ingat mbaknya yang bilang bahwa mati tidak butuh uang. Sempat viral juga, sempat gregetan juga. Umur 50 belum nikah dan mereka katakan bahwa tidak butuh uang, mati tidak bawa uang. Iya, mati tidak membawa uang. Tapi sebelum mati itu apakah bisa janji ya? Jadi teman-teman, ini sangat menyedihkan sekali. Seorang ibu-ibu berumur 53 tahun, di umur dia yang sudah 50 lebih, posisi ada di Indonesia, mempertanyakan pekerjaan di luar negeri. Karena merinding saya. Karena apa? Dia sudah tidak ada pekerjaan lagi di Indonesia, tidak ada uangnya habis buat membiayai anak-anaknya 4 orang. Giliran anak-anaknya sudah besar, menikah, dan anaknya punya kehidupan sendiri, dan ibunya terdampar, bisa dikatakan terdampar ya. Uang pelengkap hidup, jadi butuh uang. Oke, ditinggal olahraga, ketinggalan live-nya Miss Yuni, nggak apa-apa, maafkan, ya wes nggak apa-apa. Mbak Viva ketinggalan Mbak Yun, ora apa-apa. Jadi sedih sekali ya kalau kita berpikirnya tentang apa ya, tentang sudah tua dan nggak punya uang, tentang apa ya, saya sangat pilu kalau saya mendengarkan semua ini. Saya harus seperti apa dan bagaimana, saya nggak ngerti Mbak. Kehidupan ini sangat kejam bagi kalian yang... Sebentar, ada telepon masuk lagi. Halo? Iya. Kenapa Mbak?